semua, nama saya Kadialia Rizky. Hari ini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Corpse Bride. Corpse Bride adalah film yang bergenre animasi, horor, drama, musikal, dan romance. Film ini diarahkan oleh Mike Johnson dan Tim Burton. Kemudian film ini diproduksi oleh Tim Burton dan Allison. Kemudian perusahaan produksinya oleh Tim Burton Production, Laika Entertainment, sama Patalex Production. Setelah itu, film ini didistribusikan oleh Warner Bros. Picture. Kemudian, film ini diterbitkan pada tanggal 7 September 2005 di Venice, yang kemudian disusul pada tanggal 23 September 2005 oleh US, dan kemudian yang terakhir adalah oleh UK pada tanggal 13 Oktober 2005. Film ini berdurasi 77 menit. Berikut saya jelaskan sinopsis dari film Corpse Bride ini. Film Corpse Bride ini ditayangkan kembali oleh Tim Burton dan ia memakai aktor kesukaannya yaitu Johnny Depp. Johnny Depp di sini akan memerankan karakter utama dari film ini yang bernama Victor Van Dort. Film bergenre horor ini tuh sebenarnya itu bukan horor yang seram seperti orang-orang pikir. Bahkan sebenarnya film ini tuh adalah film yang sangat mengharukan ya menurut saya. Karena film ini tuh sebenarnya menceritakan tentang film romance tentang cinta yang hilang begitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penilaian kelebihan dan kekurangan film ini. Tema dari film itu lebih ke romance, tentang kepercintaan. Kemudian alur maju, simple dan mudah dipahamin. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang plot film ini. Di sebuah desa yang tidak diketahui namanya di Inggris Victoria, Victor Van Dort adalah pemuda dari seorang orang tuanya, jadi tuh kayak pedagang ikan yang kaya. Dan kemudian si Victor ini tuh akan menikah dengan seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Victoria Everglow, seorang aristokrat miskin, jatuh miskin lebih tepatnya. Jadi mereka tuh bangkrut. Nah, si keluarga Victor itu ingin menaikkan status sosial mereka karena keluarga Victoria adalah aristokrat, sedangkan keluarga Victoria menginginkan kekayaan karena mereka mengalami kebangkrutan. Menikahlah tuh mereka direncanakan oleh orang tua mereka. Mereka ini dua-dua ini kayak merasa gugup, bahkan mereka tuh kayak nggak yakin akan pernikahan mereka ini karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Kenalan belum, kontak-kontakan belum, apa-apa belum. Namun suatu saat, akhirnya keluarga Victor ini mengunjungi keluarga Everglow untuk melaksanakan geladi bersih untuk prosesi pernikahan mereka ini. Berkunjunglah tuh keluarga Victor. Ketika Victor tiba di rumahnya Victoria, Victor bertemu dengan Victoria akhirnya nih. Dan ketika mereka bertemu itu, mereka langsung jatuh cinta di pandangan pertama dan mereka mulai merasa sedikit yakin bahwa mereka ini cocok gitu. Dimulailah tuh geladi bersih pernikahan mereka. Namun, karena Victor ini adalah laki-laki yang sangat pemalu, canggung, dan kikuk begitu, ketika dia melakukan geladi bersih, dia ini gugup banget, dan akhirnya dia memutuskan untuk lari keluar dari gereja tersebut. Berlarilah tuh dia ke hutan. Di tengah hutan, kemudian dia akhirnya memutuskan untuk latihan tuh. Karena udah nyasar tuh, dia latihan menemukan ranting yang berbentuk seperti tangan gitu, menjulur keluar dari tanah. Victor akhirnya latihan dengan ranting tersebut. Dia mengucapkan janji pernikahannya tersebut dan kemudian dia meletakkan cincin pernikahannya itu di salah satu ranting yang berbentuk jari tersebut. Ketika Victor meletakkan cincinnya itu, tidak lama kemudian kayak burung-burung gagak di hutan itu tuh pada berterbangan kayak gitu di atas dia. Terus kayak angin tuh kayak mulai nggak jelas gitu deh pokoknya. Dan gak lama kemudian ranting tersebut tuh bergerak dan menggenggam tangan Victor yang lagi nggak siap siaga tuh. Setelah menggenggam si tangan Victor itu, Victor terkejut deh tuh, dia berusaha melepaskan diri. Tapi yang dimana itu usahanya tuh sia-sia karena genggamannya tuh kuat banget. Gak lama kemudian tuh keluarlah tuh sosok mayat hidup atau berupa kerangka tapi juga kayak zombie gitu, macam mayat hidup gitu, keluar dari tanah. Kemudian dia berkata kepada si Victor, "Aku bersedia." Dari situ Victor benar-benar terkejut dan akhirnya dia melepaskan genggamannya dari mempelai mayat hidup ini. Bajunya tuh kayak compang-camping dan wujudnya tuh kayak setengah tengkorak, setengah mayat hidup, masih ada sedikit dagingnya. Namanya adalah Emily. Victor akhirnya berlari, pergi berusaha menjauh dari si mayat pengantin ini. Victor berlari, kemudian akhirnya tiba di jembatan dia. Nah, di jembatan ini kemudian dicegat oleh si mempelai wanita mayat ini. Dan akhirnya Victor pingsan, dibawalah Victor oleh si Emily ke dunia tempat orang-orang mati.
Setelah Victor siuman, dia sadar bahwa dirinya tuh udah bukan di dunia manusia lagi. Awalnya dia kebingungan banget tuh. Victor tuh pengen banget ketemu si Victoria, kayak udah mulai kangen banget. Dan Victor tuh nggak cinta sama si Emily. Emily ini sebenarnya itu tuh mempelai mayat hidup mempelai wanita yang cantik, karismatik, baik sebenarnya. Dan sebenarnya dia tuh cuma mengharapkan cinta seseorang, dan yang dimana dia kira dia mendapatkan cinta dari si Victor ini karena Victor mengucapkan sumpah pernikahan itu. Namun si Victor ini karena ingin bertemu dengan Victoria, dia itu menipu si Emily nih. Dia berkata ke Emily bahwa karena mereka sudah menikah, si Victor pengen mengenalkan si Emily ke orang tuanya si Victor. Emily pun percaya, dan akhirnya Emily membawa si Victor atau mereka berdua bertemu Elder Godneck atau tetua Godneck. Dia itu penguasa dunia bawah ini, yang baik deh pokoknya. Dan kemudian si Emily meminta restu dia untuk dibawa ke dunia manusia, dan diizinkan tuh mereka hanya untuk sementara. Setibanya mereka di dunia manusia, mereka muncul di tempat mereka pertama kali bertemu, di hutan itu. Dan juga tempat Emily mati, di bawah pohon besar gitu. Dan setelah tiba di situ, Victor meminta Emily ini untuk tunggu di situ. Dia bilang duduk manis di tengah hutan sini malam-malam sendirian. Oke, kata si Emily. Si Emily setuju. Lari deh tuh Victor untuk bertemu si Victoria ini ke rumah Victoria. Si Victor kemudian memanjat jendela rumahnya Victoria, kemudian masuk ke kamarnya Victoria. Si Victor mengungkapkan perasaannya ke Victoria, dan ia mengatakan kepada Victoria betapa dia ingin menikah dengan Victoria secepat mungkin dan berusaha lari dari sesuatu. Dia bilang kayak begitu ke Victoria. Victoria yang kebingungan nanya, maksudnya kenapa? Si Victor tidak sempat menjawab. Mereka hampir membagi ciuman itu. Namun gak lama kemudian si Emily ini datang. Dan kemudian melihat mereka berduaan, si Emily ini kayak sakit hati, marah, frustasi begitu. Kemudian si Emily narik tangannya si Victor, terus narik tuh ke kegelapan malam, pokoknya gitu deh. Narik si Victor untuk kembali ke dunia orang-orang mati. Victoria berdiri kebingungan di situ. Dan akhirnya si Victor kembali menghilang secara misterius untuk kedua kalinya. Victoria yang sudah melihat kejadian itu memutuskan untuk bilang ke orang tuanya, bilang ke pastornya kalau si Victor itu udah dibikin menikah paksa sama mayat mempelai wanita, tapi nggak dia percaya sama si Victoria. Hingga akhirnya Victoria itu dikurung di kamarnya karena dianggap gila gitu, karena dia berusaha lari berkali-kali. Kemudian gak lama kemudian setelah itu, karena Victor menghilang secara misterius, orang tuanya Victoria akhirnya memutuskan untuk menikahkan si Victoria ini dengan Lord Barkis Bittern. Nah, Lord Barkis ini itu muncul ketika geladi bersih pernikahannya Victor di awal film itu. Nah, pas Victor lari ke hutan, si Lord Barkis ini nih muncul gitu. Dan orang tuanya ini kayak udah ngiler harta. Wah, si Lord nih pasti orang kaya nih gitu. Hingga akhirnya orang tuanya ketika Victor menghilang secara misterius untuk kedua kalinya ini memutuskan Victoria untuk menikah dengan si Lord Barkis. Kemudian tidak lama kemudian dari peristiwa itu, Victor di dunia orang mati untuk kedua kalinya. Mayhew adalah kusir keluarganya Van Dort, keluarganya Van Dort. Meninggal dia gara-gara ngerokok. Akhirnya dia meninggal dan akhirnya tiba dia di tiba di dunia orang-orang mati dan bertemu dengan si Victor ini. Victor nanya, "Loh, Mayhew ngapain kamu di sini?" Mayhew terus ngasih tahu si Victor ini bahwa Victoria akan segera menikah dengan lelaki lainnya namanya Lord Barkis. Dia bilang gitu tuh ke Victor. Victor pun kayak merasa sakit hati, sedih gitu, gimana gitu. Dan kemudian Victor merasa galau untuk beberapa saat. Dia berjalan nih dan gak sengaja nguping percakapannya antara Emily sama Mrs. Plum. Mrs. Plum itu jadi kayak sama-sama zombie gitu, cuma dia kayak koki gitu. Si zombie koki ini nih ngobrol sama Belatung sama si Emily ini. Dan si Belatung itu ngomong yang ada di dalam kepalanya Emily. Dan kemudian akhirnya ngomongin tuh bahwa untuk ngebikin pernikahan si Victor sama Emily ini secara resmi di dunia orang mati, maka Victor harus meminum wine of ages, atau itu sebenarnya itu racun disebutnya, lebih tepat, lebih simpelnya lah. Si Victor itu harus meminum racun supaya dia itu bisa mensahkan pernikahannya dengan Emily, karena mereka ini kan berbeda. Si Victor masih hidup, Emily sudah mati. Victor mendengar percakapan tersebut langsung memotong tuh percakapan orang-orang tersebut. "Aku setuju kok mati demi kamu," si Victor bilang begitu ke Emily. Emily yang merasa terkejut dan juga terharu akan hal itu. Dan akhirnya mereka pun berdamai deh tuh, si Victor sama Emily, karena Emily itu merasa terharu sama si Victor ini. Akhirnya si Victor setuju untuk menikah Emily dan bersedia mati untuk bersama Emily di dunia orang-orang mati atau akhirat selamanya.
Karena Victor setuju akan hal itu, Victor akhirnya bersama Emily dan juga orang-orang dari dunia mati ini pergi ke dunia atas atau dunia orang-orang hidup untuk mengadakan prosesi pernikahan mereka di malam hari. Mereka ke atas dan kemudian ngebikin kepanikan tuh di kota pada malam itu. Namun tidak lama kemudian, warga-warga itu kayak mulai meredam kepanikannya karena mereka merasa mulai kenal kayak, kayaknya aku kenal orang ini. Dan akhirnya terjadi itu reunian yang mengharukan antara keluarga-keluarga yang masih hidup dengan keluarga yang sudah mati, begitu. Kemudian mereka tiba di gereja. Ketika sedang ingin melakukan prosesi pernikahan, di sisi lain Victoria sedang sedang menyelenggarakan pesta setelah pernikahan gitu dengan si Lord Barkis ini. Nah, namun ketika ada teror-teror itu di kota, Lord Barkis ini langsung bilang ke Victoria, kita harus pergi, kita harus lari, bawa semua harta kamu. Si Lord Barkis bilang begitu ke Victoria. Nah, tapi si Victoria itu akhirnya nyadar kalau si Lord Barkis ini cuma pengen kekayaannya si Victoria ini. Hingga akhirnya Victoria memutuskan untuk hadir di pernikahannya si Victor dan Emily ini. Ketika tiba di sana, Emily melihat si Victoria ini, singkat cerita. Dan Emily sadar akan satu hal, bahwa kalau aku menikahi Victor, aku merebut kebahagiaan si Victoria dan Victor. Karena dia tahu kalau si Victor ini masih cinta sama Victoria, dan begitupun sebaliknya. Emily pun menghentikan Victor untuk meminum wine itu. Dan akhirnya si Emily mencabut janjinya si Victor ini dan membiarkan Victor bersama Victoria untuk hidup bersama selamanya bahagia. Nah, tapi ketika ingin happy ending, si Barkis ini datang dan kayak ingin berusaha menculik si Victoria ini. Dan dimana si Victoria langsung menghentikan si Barkis ini nih, dan akhirnya dua pria ini berduel nih. Orang-orang mati yang ada di situ tuh nggak bisa bantu karena mereka bilang urusan orang-orang hidup tuh bukan urusan orang mati. Mereka berduel. Namun Emily nggak tega ngeliat Victor yang udah hampir diambang kematian itu. Hingga akhirnya si Emily langsung menengahi kedua pria yang sedang bertengkar itu. Kemudian Lord Barkis pun sadar, oh kamu Emily nih. Emily hanya menatap Lord Barkis sinis nih. Dan kemudian si Lord Barkis ini mengejek si Emily dengan bilang mau bersulang untuk si Emily ini. Dia ngambil cawan yang isinya wine of ages itu, dia kira wine biasa, dia minum deh tuh. Hingga akhirnya si Lord Barkis ini mati. Dan setelah Lord Barkis ini dalam keadaan mati, semua mayat-mayat hidup ini langsung menyeret si Barkis kembali ke dunia orang mati untuk mendapati balasan dia. Dan kemudian akhirnya Emily, ini mengharukan banget si adegannya yang ini. Si Emily memberikan cincin pernikahan dia kepada Victor kembali, dan kemudian dia memberikan bunga yang dia pegang ke Victoria. Dan kemudian dia melepaskan Victor dari janji pernikahan mereka buat di situ. Lebih tepatnya yang Victor buat sih. Nah, kemudian setelah itu Emily melangkah ke cahaya bulan dari jendela gereja itu, kemudian dia berubah jadi ratusan kupu-kupu dan pergi di gelapnya malam. Dan dari sini itu sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa amanat dari cerita ini tuh cukup menarik. Kayak misalnya gini, jika kita membuat suatu kecelakaan dalam hidup kita, baik itu yang secara kita senangi atau tidak senangi, dan jelas tidak kita senangin ya, kita harus tanggung jawab akan hal itu dan bukan malah membuangnya begitu saja. Udah gitu, jika kita mengalami suatu kepahitan dalam hidup kita, kemudian orang lain itu hampir masuk ke dalam hal yang sama, kita tuh jangan menarik mereka ke masalah yang kita hadapin itu. Kita bahkan justru harus membantu orang itu supaya mereka tidak masuk ke masalah yang sama dengan kita. Dan juga kita harus turut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, walaupun kita sebelumnya tidak mendapatkan itu. Gitu ya. Kemudian saya akan membahas tentang penokohannya. Yang pertama nih ada Victor Van Dort, kita bahas itu dulu, tokoh utamanya. Dia ini seorang pemuda yang pemalu, kemudian canggung, yang akan dinikahkan dengan si Victoria Everglow. Kemudian kita ada Emily the Corpse Bride, atau Emily si mempelai wanita mayat ini. Sifatnya dia itu juga menarik dan unik. Selain dirinya yang cantik, berparas cantik, dia itu baik hati, sangat berkarisma, dia suka banget musik sama berdansa. Kemudian ada Victoria Everglow, wanita yang cantik, baik hati, berhati lembut. Udah gitu dia kalau berbicara suaranya lembut dan dia tuh sangat pemalu orangnya. Kemudian ada Nell Van Dort. Nell Van Dort adalah ibunya Victor yang sangat berambisi sekali. Kemudian ada Hildegard, seorang wanita, pelayan wanita yang bungkuk. Dia itu yang mengurusin si Victoria ini. Kemudian ada William Van Dort, ayah Victor yang linglung, dan yang gak bijaksana dia itu. Kemudian ada lagi namanya Mayhew yang saya bilang tadi, saya jelaskan, dia adalah kusir keluarga si Van Dort ini. Kemudian ada Madeline Everglow. Madeline Everglow adalah ibunya Victoria yang sinis dan gak penyayang gitu. Dia bakal menikahi suaminya bukan karena cinta, gak tahu deh kenapa, karena kekayaan pasti. Kemudian ada Phineas Everglow, ayah Victoria. Sifatnya juga sama, sinis, muram, pendek seperti katak, udah gitu dia tuh serakah. Dan sama,
kayak nggak pernah ngerasain cinta gitu deh. Kemudian ada Lord Barkis Bittern, tokoh antagonis yang utama. Dia itu adalah penipu yang sangat rupawan dan menawan, dan diduga dan memang faktanya dia adalah pembunuh si Emily ini, pembunuh si Emily dan mantan tunangannya Emily. Kemudian ada Pastor Galswell, dia itu pendeta yang angkuh, udah gitu pemarah banget dia itu. Udah gitu ada Elder Gutneck. Elder Gutneck itu adalah penguasa dunia bawah yang baik hati. Kemudian ada Black Widow. Black Widow itu salah satu karakter pembantu itu. Dia adalah laba-laba wanita penjahit yang ramah gitu. Kemudian ada Mrs. Plum. Mrs. Plum itu adalah koki zombie wanita yang ada di dunia orang bawah. Kemudian ada maggot atau seekor belatung yang tinggal di dalam kepalanya si Emily atau di balik bola matanya si Emily. Sifatnya yang sarkas dan juga banyak berbicara. Kemudian ada The Town Crier atau orang yang sering berteriak-teriak keliling kota. Dia adalah orang yang berperan sebagai mengumumkan bahwa Victor dan Victoria akan menikah. Kemudian ada Napoleon Bonaparte. Dia adalah kerangka kecil berseragam militer dengan pedang yang menancap di dadanya, dan dia itu adalah parodi Napoleon Bonaparte. Kemudian ada Bojangles, kerangka yang suka menari, lincah, dan juga bermata satu dia. Kemudian ada Emil, dia adalah pelayan keluarga Everglade. Kurang lebih semua itu adalah tokoh-tokoh yang ada di film itu, sudah semuanya. Kemudian latarnya, suasana di film ini itu tuh kayak di kotanya si Victor ini tuh kayak selalu kelam gitu. Kayak kelam, muram, bahkan keluarga itu selalu berperilaku monoton. Berbeda dengan malah di dunia orang mati, kayak lebih girang gitu, walaupun hal-hal aneh itu cuman lebih girang gitu. Kemudian tempatnya itu ada di sebuah tempat di desa yang tidak diketahui namanya, lebih spesifiknya di Inggris, Victoria. Kemudian ada di tanah orang mati atau akhirat. Kemudian waktunya itu pada malam hari, kemudian pagi hari di saat proses gladi bersih pernikahan, kemudian pada malam hari saat pernikahan itu. Kemudian gaya bahasa dalam film ini tuh tidak banyak menggunakan kata majas sih kalau menurut aku. Cuman Tim Burton dari film ini tuh memiliki satu kutipan yang dimana itu tuh sangat terkenal dan populer. Saya akan membacakan bahasa Indonesia, kemudian saya akan menerjemahkan bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Indonesia adalah seperti ini. Dengan tangan ini, aku akan mengangkat kesengsaraanmu. Cangkirmu tidak akan pernah kosong karena aku akan menjadi wine kamu. Dengan lilin ini, aku akan menerangi jalanmu melalui kegelapan. Dan dengan cincin ini, aku akan memintamu untuk menjadi milikku. Kurang lebih bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya jujur ya, jauh lebih bagus daripada bahasa Indonesianya. Contohnya seperti ini kalau bahasa Inggrisnya. With this hand, I will lift your sorrow. Your cup will never empty, for I will be your wine. With this candle, I will light your way through the darkness. And with this ring, I will ask you to be mine. Itu adalah kutipan yang paling terkenal dari film ini oleh Tim Burton. Kemudian kita beralih ke sudut pandang. Sudut pandang film ini adalah orang pertama pelaku utama. Kemudian amanat sudah saya bahas, dan kemudian akhirnya kesimpulan. Film yang bergenre horor tapi tidak seram ini menurut saya cukup menarik untuk ditonton dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan dari muda maupun tua. Dan kemudian film ini memiliki alur yang jelas, kemudian tidak berbelit-belit dan mudah dipahamin, terutama apalagi untuk anak-anak kecil. Makanya saya bilang di awal tadi kayak bisa dinikmati oleh dari berbagai macam kalangan ya. Dan kemudian karakter yang ada pada film ini itu didesain dengan menarik dan lucu dan juga bagus dan bergaya khas si Tim Burton ini sendiri, kayak bergaya gotik gitu. Dan kemudian film ini tuh dibuat dengan sederhana, alur ceritanya mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Dan kemudian itu posisi positifnya. Sisi negatifnya kalau menurut saya itu adalah film ini itu kekurangannya durasinya terlalu singkat. Dan juga ada satu adegan di mana saat mereka itu makan sup di adegan ini, cuman pas kameranya berpindah dan masih ngerekam sisi yang sama, toto berubah jadi ayam. Yang dimana itu masih aneh. Menurut saya itu kekurangannya. Kemudian saya akan hal yang menonjol, membahas hal yang menonjol dalam film ini atau kekhasan dalam film ini. Yang saya sebutkan tadi yang paling utama itu adalah animasinya. Animasinya ini adalah animasi stop motion jenis atau stop motion. Jadi film ini kayak benar-benar unik sama berbeda dari film animasi manapun. Dan udah gitu bergaya khas Tim Burton ini sendiri, si pembuat produser ini sendiri. Kayak bergaya khas gothic gitu walaupun ini kartun. Makanya itu bergenre horor yang tidak seram. Amanat yang disampaikan caranya juga sangat unik dan menarik. Kemudian saya akan membahas perbandingan film ini dengan film satu lagi yang telah saya tonton yang berjudul Nightmare Before Christmas. Diproduksi oleh orang yang sama, yaitu oleh Tim Burton. Bedanya Corpse Bride sama Nightmare Before Christmas adalah judulnya berbeda, namun genre mereka tetap sama persis genrenya. Kalau si Nightmare Before Christmas ini, kalau pendapat saya perbandingannya
sisi kelebihannya dia tuh durasinya lebih banyak, sehingga apabila kurang lebih itu 1 jam 16 atau 17 menit, sehingga itu kayak lebih enak untuk dinikmati gitu karena lebih lama gitu durasinya. Terus udah gitu kalau di genre Nightmare Before Christmas ini tuh tidak memfokuskan dalam hal romansa walaupun ada romansanya, tetapi dia tuh kayak lebih mengutamakan dalam moral yang lebih dalam kehidupan gitu kan, karena dia nggak terlalu memfokuskan si romance ini. Kemudian animasinya juga sama, stop motion atau stop motion. Oke, saya akan membahas sekilas tentang si Nightmare Before Christmas ini seperti Corpse Bride yang tadi ya. Oke, jadi si Nightmare Before Christmas ini kurang lebih sinopsisnya jadi kayak ada seorang tokoh utama namanya Jack Skellington. Jack Skellington ini adalah seorang tokoh utama yang tinggal di dunia Halloween. Si Jack Skellington ini tuh, jadi kayak di film ini tuh ada dua dunia, dunia Christmas sama dunia Halloween. Si Jack Skellington ini tuh kayak selalu aja gitu merayakan Halloween gitu, terus dia tuh kayak ngerasa kayak apa nggak ada dunia yang lain sih selain dunia yang kelam ini. Dia berpikir seperti itu hingga suatu saat akhirnya Jack ini berpetualang dan tiba-tiba saja dia menemukan dunia Christmas. Akhirnya si Jack ini tuh berusaha mengambil alih dunia Christmas ini dengan menculik si Santa Claus ini, menggantikan Santa Claus, karena Jack ini nih kayak lebih seneng gitu sama Christmas, kayak wah berwarna banget ya, seru banget ya, makanannya enak-enak gitu ya. Jack Skellington berpikir begitu. Hingga suatu saat akhirnya dia menculik si Santa Claus ini dan menukarkan posisi Santa Claus ini dengan si Jack Skellington ini. Si Jack Skellington ini memiliki seorang sahabat wanita yang bernama Sally. Si Sally ini jadi kayak dia itu kayak hantu, dia itu yang wujudnya boneka gitu. Sedangkan si Jack ini seperti namanya, yaitu tengkorak. Nah, kira si Sally ini selalu bilang ke Jack, kamu apa nggak puas sih dengan apa yang udah kamu milikin di sini? Kamu kan raja Halloween gitu-gituin deh itu sama si Sally. Tapi si Jack ini kayak pengen, enggak, aku pengen lebih gitu. Hingga kira si Jack itu melakukan hal tersebut. Kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Namun pada endingnya akhirnya si Jack itu tuh di film itu tuh merasa dia tuh merasa bersalah akan hal itu. Dia paham betapa salahnya dia melakukan hal itu, karena ketika dia pindah ke dunia Christmas, dia tuh malah mengacaukan hari event Christmas. Dia tuh kayak ngebikin kado-kado nyeremin malah, hingga akhirnya ngebawa kesengsaraan pada hari Christmas yang harusnya kebahagiaan gitu kan ya. Hingga akhirnya si Jack Skellington ini tuh menyadari perbuatannya. Hingga suatu saat dia tuh diburu nih oleh manusia-manusia dan dia ditembak jatuh tuh dari langit. Jack Skellington akhirnya tuh sadar akan perbuatan yang salah itu. Akhirnya dia tuh kayak sadar akan dirinya sendiri, dia kembali tuh ke dunia Halloween untuk menebus kesalahannya dan meminta maaf ke si Santa Claus ini. Dan kemudian ketika dia kembali ke dunia Halloween itu, ada antagonisnya nih yang namanya Oogie Boogie. Si Oogie Boogie ini seneng banget ngesiksa orang-orang siapapun pokoknya datang ke tempatnya dia ini. Dan Santa Claus kebetulan ini nih kayak dibawa oleh si anak-anak kecil jahat dari dunia Halloween ini untuk ke Oogie Boogie ini. Dan akhirnya si Jack memutuskan untuk menyelamatkan si Santa Claus ini dari genggaman Oogie Boogie ini. Hingga akhirnya berhasil deh tuh. Oogie Boogie berhasil dikalahin dan si Jack meminta maaf kepada Santa Claus ini. Dia juga meminta maaf kepada Sally yang tidak pernah memperhatikan si Sally, padahal Sally itu selalu peduli sama si Jack, tapi Jack selalu menghiraukan si Sally ini. Film ini dua-duanya ini menurut saya memiliki kelebihan yang sama. Yang pertama itu soundtrack filmnya ini dua-duanya ini selalu bagus dan mudah diingat. Udah gitu tuh kayak menetap di ingatan orang karena lagunya, soundtracknya yang bagus. Udah gitu kayak berkenan banget artinya. Kemudian juga animasinya yang memang unik karena stop motion tadi yang jarang banget. Udah gitu kayak bergaya gotik itu yang unik banget. Kemudian cerita Tim Burton ini tuh yang terkenal itu adalah ide-idenya unik dan aneh. Itu adalah salah satu kekhasannya dia. Dan kemudian itu cara dia memberikan pesan moral ke orang-orang itu juga dengan cara yang unik. Seperti contohnya dari film Nightmare Before Christmas ini dicantumkan moralnya bahwa kamu itu harus menghargai dan mencintai apa yang kamu miliki gitu. Karena tidak semua hal yang kamu lihat kamu suka kamu bisa mendapatkan itu. Dan udah gitu kamu tuh harus benar-benar sadar akan orang yang benar-benar care terhadap kamu di sekitar kamu. Kurang lebih begitu moral cerita pesan moral dari Nightmare Before Christmas ini. Sinopsis film yang kedua itu. Kemudian kelebihan dari filmnya si Jack Skellington ini bagusnya adalah idenya yang menarik antara percampuran Halloween sama Christmas. Karena kebanyakan orang bilang kayak Halloween gak bisa dicampur dengan Christmas. Cuma si Tim Burton ini mempunyai ide cemerlang untuk menggabungkan keduanya. Hal yang menyeramkan dengan hal yang benar-benar berwarna sama seru gitu. Selain itu juga kayak komedinya, kalau menurut saya
lebih kekurangannya di Corpse Bride adalah komedinya tuh kayak kurang gitu, kayak kelam banget gitu filmnya. Cuma sedangkan di Nightmare Before Christmas kelebihannya tuh komedinya lebih banyak yang lucu-lucu, lebih banyak komedinya, lebih banyak lucunya. Sedangkan di Corpse Bride itu kayak kurang menurut aku, kalau kekurangannya di situ. Kemudian kurang lebih ya itu kelebihan dan kekurangan dari kedua film yang sudah saya sebutkan. Udah itu plot dari masing-masing film yang sudah saya jelaskan tadi, juga sinopsisnya sudah saya jelaskan tadi. Tapi menurut saya kedua film ini juga benar-benar menarik menurut pendapat saya pribadi, karena memiliki keunikannya masing-masing dan juga kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi saya tetap menyarankan untuk mencoba kedua film tersebut. Yang pertama berjudul Corpse Bride, yang pertama Corpse Bride, yang kedua adalah Nightmare Before Christmas. Sekian dari resensi film saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.